Yang terhormat dosen pembimbing tesis saya, Bapak Rocky Adiguna, MSc, PhD, dan para dosen penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Arum Angesti dari kelas Eksekutif 33 akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengembangan Bisnis Hospitality Management Balkondes di Kecamatan Borobudur. Dan dalam presentasi ini ada 5 bab yang akan saya paparkan: pendahuluan, kemudian landasan teori dan tinjauan pustaka, kemudian disusul bab 3 metodologi penelitian, disusul hasil penelitian dan pembahasan, dan ditutup dengan kesimpulan. Baik, kita mulai dari bab 1, pendahuluan. Latar belakang dari pendirian Balkondes itu sendiri dimulai pada tahun 2016. Inisiasinya datang dari Kementerian BUMN. Pada waktu itu dipimpin oleh Ibu Rini Sumarno yang akan membuat sebuah program CSR bagi BUMN tertentu dan dengan misi yakni penguatan ekonomi sektor pariwisata berbasis komunitas masyarakat. Pada tahun yang sama juga didirikan Balkondes pertama yang menjadi pilot project di Balkondes Ngaran, di mana merupakan CSR dari PT Taman Wisata Candi Borobudur dan lokasinya juga berada di Kompleks Candi Borobudur. Kemudian pada tahun 2017 Kementerian Pariwisata dan Badan Kreatif mendirikan BOB atas perintah Presiden nomor 46 tentang pembentukan BOB, di mana tugasnya adalah untuk otoritatif dan juga koordinatif destinasi pariwisata nasional, di mana Borobudur adalah salah satu destinasi pariwisata nasional. Kemudian pada tahun 2018 Kementerian BUMN meminta PT Patrajasa sebagai anak perusahaan Pertamina yang memang sudah bergerak di bidang hospitality management dan perhotelan untuk membantu Balkondes bagaimana men-set berdirinya Balkondes dari awal. Dan di tahun 2018 peresmian Balkondes yang ke-19 yakni Balkondes Ngargo Gondo, di mana CSR dari PT Pegadaian. Dan total dari 20 Balkondes yang direncanakan, kini sudah terbangun 19 Balkondes. Untuk rumusan masalah, peneliti menilai bahwa hospitality management Balkondes belum representatif, kemudian belum maksimalnya juga performa bisnis dari Balkondes sebagai salah satu pemasukan dari BUMDes, dan yang terakhir adalah misi atau pemanfaatan kewirausahaan bagi masyarakat sekitar Balkondes ini juga belum maksimal. Bapak Ibu sekalian, kita lihat gambar bersama-sama di sebelah kanan. Di situ terlihat bagaimana peralatan kebersihan dan juga penampilan hoteliers yang belum representatif. Selanjutnya adalah pertanyaan penelitian. Pada pertanyaan penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa hal. Yang pertama adalah hal apa saja yang mengakibatkan permasalahan hospitality management di dalam Balkondes. Kemudian langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk pengelola Balkondes agar bisa memperbaiki bisnis hospitality management. Dan yang terakhir, bagaimana usaha penduduk lokal dalam hal ini kewirausahaannya dalam memanfaatkan potensi keberadaan Balkondes. Dalam tujuan penelitian, saya menyampaikan bahwa di sini kita mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang terjadi pada bisnis hospitality management di Balkondes. Kemudian merekomendasikan peluang inovasi bisnis, dan yang terakhir adalah mengeksplorasi peran aktif penduduk lokal entrepreneurship dalam pemanfaatan Balkondes. Selanjutnya adalah metode penelitian. Di sini kami menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif secara sistematif, dan di sini ada data primer dan juga data sekunder yang digunakan oleh peneliti. Selanjutnya, manfaat penelitian bagi Balkondes sendiri. Peneliti berharap ini bisa menjadi kritik dan saran yang membangun untuk bisnis kedepannya. Kemudian untuk Pemda bisa menjadi perspektif baru dalam mengoptimalkan keberadaan Balkondes. Kemudian untuk masyarakat desa untuk menstimulus dan juga membangkitkan kewirausahaan masyarakat, dan untuk pihak-pihak lain dapat memberikan perspektif baru dalam rangka memperkaya di bidang ekonomi kreatif, terutama di dalam industri pariwisata 4.0. Kemudian untuk batasan penelitian dari 20 titik dengan 19 Balkondes, peneliti merasa harus membatasi penelitian agar penelitian bisa lebih detail dan mendalam. Untuk itu peneliti menggunakan 3 lokasi, yaitu Balkondes Ngaran Borobudur, Balkondes Sakapitu Tegal Arum, dan juga Balkondes Tuksongo sebagai objek penelitian berdasarkan rating penjualan. Baik, selanjutnya adalah bab 2, landasan teori dan juga tinjauan pustaka.
Pada penelitian ini saya menggunakan landasan teori, ada beberapa, yakni yang pertama adalah kolaborasi ekonomi pariwisata, mengingat Balkondes ini ada misi ekonomi sosialnya, tapi juga tumbuh dalam sektor pariwisata. Untuk itu saya menggunakan teori dari Diane Rich. Kemudian teori yang kedua, karena penelitian ini membahas tentang Balkondes yang bisnisnya adalah hospitality management, maka teori yang digunakan adalah teori dari Lovelock tentang hospitality management. Selanjutnya yang ketiga adalah teori kewirausahaan sosial dari James Austin. Kenapa saya menggunakan teori ini? Karena memang misi utama dari Balkondes adalah untuk membangkitkan kewirausahaan sosial. Jadi Balkondes tidak hanya dipandang sebagai inovasi, tetapi juga sebagai katalisator transformasi dan juga bagaimana kemanfaatan sosial itu bisa tumbuh. Selanjutnya saya menggunakan teori SWOT sebagai upaya peneliti untuk dapat menemukan refleksi bisnis yang dijalankan oleh Balkondes. Dan yang terakhir adalah teori inovasi model bisnis dari Oswalder dan juga Bickner, di mana di sini peneliti menggunakan SWOT sebagai pintu awal untuk merumuskan bagaimana bisnis model yang tepat untuk Balkondes. Baik, untuk tinjauan pustaka, saya menggunakan dua karya sebelumnya yang ditulis oleh Citra Lestari dengan objek penelitian Balkondes Ngaran hanya satu objek dan lebih banyak menyoroti tentang bagaimana proses CSR itu berlangsung di Balkondes. Kemudian yang karya kedua yang digunakan adalah Priska Kriswilia, merupakan mahasiswi Sospol Undip, dan dalam objek penelitiannya ini masih tentang Balkondes Ngaran, lebih banyak menyoroti bagaimana relasi kuasa stakeholder dalam rangka memberikan CSR di Balkondes. Nah, peneliti merasa bahwa kedua tulisan ini berbeda perspektif begitu dengan apa yang ditulis oleh peneliti, sehingga peneliti merasa percaya diri untuk dapat memberikan perspektif baru di bidang hospitality management. Namun demikian, saya menggunakan dua karya ini untuk sebagai hipotesis awal sejarah bagaimana Balkondes itu didirikan. Bab selanjutnya adalah bab 3 tentang metodologi penelitian, di mana dalam desain penelitian saya menggunakan penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan juga sekunder. Sedangkan untuk instrumen penelitian, karena penelitian kualitatif, maka saya harus menjaga stabilitas, ekuivalen, dan juga konsistensi internal sehingga dipilih pola yang sama dalam data penelitian. Untuk jadwal penelitian ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pengumpulan data, bisa dari observasi, kemudian survei dan wawancara, kemudian pengolahan data, dan yang terakhir adalah perumusan dari BMC yang menjadi final result dari tesis ini. Selanjutnya tentang data primer, di sini saya menggunakan 3 sumber. Yang pertama adalah observasi, di mana sebagai peneliti saya harus terlibat aktif namun bersikap senatural mungkin. Yang kedua adalah survei, saya menggunakan kuesioner yang dibagikan secara daring, namun kuesioner ini tidak menjadi pintu terakhir, melainkan sebagai pintu awalan supaya saya sebagai peneliti dapat memilih atau memfilter informan mana yang akan dipergunakan dalam wawancara yang mendalam dalam tahapan berikutnya. Berikutnya adalah bab 4 mengenai hasil penelitian dan juga pembahasan. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa saya menggunakan observasi dan juga survei berupa kuesioner di sini untuk menyaring informan kategori pengunjung. Di sini saya berhasil menghimpun beberapa kategori. Yang pertama adalah customer yang dine-in di restoran, customer yang menginap di homestay, kemudian mitra kerja seperti makeup artist, wedding organizer, dan yang terakhir adalah tamu corporate. Kemudian untuk wawancaranya dilanjutkan dengan informannya adalah pengelola ketiga Balkondes, yaitu Ngaran, Tusomo, dan juga Sakapitu. Berikutnya adalah proses pengolahan data kuesioner. Di sini saya menggunakan teori dari Kotler dan juga Armstrong mengenai 5 dimensi kualitas pelayanan, ada tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan juga empathy. Dan ini saya tuangkan ke dalam pernyataan yang harus dipilih oleh responden. Dan output dari kuesioner ini saya berhasil menjaring latar belakang pengunjung ini berkunjung ke Balkondes. Ada yang tujuannya wisata, ada yang urusan pekerjaan, dan lain-lain seperti kondangan. Berikutnya adalah proses pengolahan data observasi. Ini adalah salah satu contoh penggunaan aspek dimensi pelayanan pada penjabaran hasil observasi. Misalnya, aspek tangible, pada saat observasi dan wawancara, Bapak HR berpenampilan casual rapih dengan kaos berkerah, bawahan denim, dan sepatu model loafer. Ia terus mengenakan masker dan sesekali menyemprotkan hand sanitizer ke tangannya. Terdapat seorang pegawai Balkondes yang bertugas sebagai pramusaji mengenakan kaos, bawahan denim, sandal jepit, serta mengalungkan masker di leher. Lingkungan Balkondes cukup bersih dan menerapkan protokol kesehatan.
Pada saat observasi terdapat 2 keluarga pengunjung homestay yang akan check-in dan 4 meja restoran yang terisi pengunjung termasuk peneliti. Selanjutnya adalah proses pengolahan data wawancara. Yang pertama adalah pembuatan transkrip wawancara, yakni memindahkan medium audio visual ke dalam teks dokumen. Dan di sini saya sebagai peneliti terbantu dengan adanya software Atlasti. Kemudian yang kedua adalah pemilihan kutipan yang memudahkan peneliti untuk menemukan pernyataan-pernyataan penting dari narasumber. Selanjutnya adalah pemberian coding, di mana kita memberikan tanda pada hasil penemuan pada transkrip untuk menjadi dasar analisa kualitatif. Kita mulai dari kode wawancara, kemudian nama informannya, disusul dengan kode-kode penting, dan kita bisa menjabarkannya dalam coding, open coding, dan juga kutipannya berupa transkrip verbatim. Dan yang keempat adalah membuat output jaringan coding, dan di sini saya menggunakan contoh jaringan coding di Balkondes Ngaran. Kita cukup mengelompokkannya dan dibantu dengan pengelompokan warna. Ini akan memudahkan peneliti untuk kemudian membuat jaringan coding. Proses pembahasan data dari jaringan coding, kemudian peneliti menggunakannya untuk mengolah dalam analisa SWOT, dan hasilnya adalah formulasi strategi gabungan dari beberapa kekuatan, kelemahan, ancaman, dan juga peluang yang ada di dalam organisasi Balkondes itu sendiri. Dengan singkat kata, ini adalah refleksi bisnis yang kita peroleh dari jaringan coding. Selanjutnya adalah pembuatan bisnis model, di mana bisnis model ini dikembangkan untuk sebagai inovasi untuk memperbaiki yang sudah ada. Kita mulai dari key partners. Yang pertama adalah pengelola objek wisata di kawasan Borobudur, pelaku bisnis wisata. Yang kemudian peneliti tambahkan adalah co-optation, di mana zaman sekarang kompetitor itu bisa menjadi mitra yang baik dengan adanya co-optation. Kemudian juga bermitra dengan Forkom, kemudian dengan content creator seperti Magelang Raya, pariwisata Jateng, dan lain-lain. Dan yang terpenting adalah koordinasi yang baik dengan dinas pariwisata. Kemudian key activities dari Balkondes ini adalah penyelenggaraan business hospitality management, dan saran dari peneliti adalah ada evaluasi berkala apakah sudah sesuai dengan SOP atau belum. Selanjutnya adalah value proposition. Value proposition yang dideliver oleh Balkondes saat ini adalah keunikan, kekhasannya, kemudian aksesibilitas, panorama, dan juga harganya. Peneliti menambahkan bahwa era saat ini di pariwisata 4.0, industri pariwisata, brand image juga sebagai salah satu value proposition harus didelivery. Kemudian customer relationship, personal assistant lebih banyak tatap muka secara langsung maupun daring. Nah, di sini peneliti menambahkan untuk masuk ke dalam komunitas sehingga tamu yang didatangkan dalam jumlah yang banyak. Kemudian customer segment yang berjalan adalah niche market, dan peneliti menyarankan di sini agar kita menambah jangkauan pasar dan lebih spesifik menembak market yang akan dituju. Kemudian untuk key resources, seperti kita ketahui key resources yang sedang berjalan saat ini adalah SDM, infrastruktur, dan juga teknologi. Namun misi Balkondes belum tersampaikan. Untuk itu dengan mengajak keterlibatan masyarakat sekitar itu bisa menjadi salah satu inovasi dari key resources yang ada. Kemudian juga ada pelatihan dan juga training untuk karyawan. Untuk channel selama ini sudah berjalan website bersama Balkondes, kemudian juga sosial media sudah mulai dirintis, dan ada juga kerjasama dengan pelaku usaha lainnya dalam bidang wisata seperti tour guide, sopir VW, dan lain-lain. Di sini peneliti mengusulkan adanya kerjasama dengan marketplace. Selanjutnya untuk cost structure, kita lebih banyak untuk biaya operasional dan biaya PKW. Di sini peneliti mengusulkan adanya biaya perbaikan untuk fasilitas dan juga penambahan dekor. Kemudian untuk revenue stream, selama ini Balkondes mendapatkan pendapatan sewa dan juga dari restoran. Namun ada beberapa pendapatan yang belum terkelola dengan baik, misalkan fee kerjasama dengan WO dan event organizer. Nah, itulah dari bisnis model Canvas yang dipropos oleh peneliti. Tiba saatnya kita di bab kelima, yaitu kesimpulan. Dan simpulan yang pertama adalah penyebab timbulnya permasalahan yang ada di bisnis Balkondes itu sendiri, mulai dari pelayanan, kebersihan, kemudian SDM pegawai yang masih kurang, kemudian variasi menu kualitas restoran masih kurang, dan yang terpenting adalah kurangnya komunikasi dengan stakeholder, dalam hal ini dinas pariwisata. Kemudian yang kedua, diperlukan adanya inovasi terhadap bisnis model Canvas yang sedang berjalan, dan yang ketiga adalah diperlukan penggalian potensi masyarakat sekitar dalam rangka kewirausahaan sosial.
Dalam penelitian ini, peneliti menemukan keterbatasan pada saat melakukan survei melalui kuesioner. Tentunya banyak sekali responden yang tidak memberikan jawaban apa adanya, misalkan karena kondisi atau pemahaman responden terhadap kuesioner dan keterbukaan responden yang tidak sama seperti itu. Dan data pengunjung Balkondes selama pandemi tentu saja tidak banyak yang bisa diperoleh. Implikasi praktis bagi pengelola Balkondes dilakukan evaluasi sesuai SOP, dan yang kedua sesuai dengan misi pendirian Balkondes, pengelola dan juga masyarakat desa harus saling berkolaborasi. Kemudian bagi pelaku usaha di bidang hospitality management bisa mengembangkan bisnis melalui evaluasi praktik kerja sesuai dengan SOP. Dan bagi para peneliti, melalui penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan klarifikasi atau penjelasan mengenai beberapa penelitian yang sudah ada dan tidak sesuai di lapangan, hanya sekedar sadar menyadur. Untuk implikasi teoritis, peneliti berharap dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu, terutama dalam bidang kewirausahaan dan pariwisata, dan dapat memberikan perspektif baru bagi para pelaku usaha di bidang sejenis. Baik, peneliti memberikan rekomendasi diantaranya agar menjalankan bisnis sesuai dengan SOP, adanya evaluasi, kemudian kolaborasi dan juga co-optation dengan pelaku wisata di sekitar Borobudur, kemudian mengajak masyarakat desa untuk berperan aktif memanfaatkan Balkondes, meningkatkan nilai tambah seperti brand image dan juga customer service, kemudian pelatihan tentang hospitality management, menambah saluran penjualan online, mengoptimalkan sumber pendapatan lain, dan yang terakhir adalah meningkatkan hubungan kolaborasi masyarakat dengan Balkondes agar tercapai perekonomian masyarakat yang kuat dan berkesinambungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.